Aku yakin pada Tuhan, aku percaya padanya, yang selalu ku doakan, ku tetap bersamanya. Aku yakin dan teguh, dikabulkan doaku, dipuaskan hatiku. Asini roha madihamu doho damena sia debata mata doho sia anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Saudaraku yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam sehat. Sebelum kita memulai aktivitas kita, rutinitas kita sepanjang hari ini, mari terlebih dahulu kita bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya yang tertulis dalam Mazmur 130 ayat yang ke-6. Demikian kebenaran firman. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Demikian kebenaran firman. Saudaraku yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menanti adalah pekerjaan yang paling membosankan. Begitu pula ketika kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, tidak semua doa kita otomatis dijawab oleh Tuhan secara langsung. Terkadang harus melalui proses penantian yang cukup panjang. Tidak semua anak Tuhan mau bersabar menanti jawaban daripada Tuhan. Mereka menjadi putus asa dan kecewa yang akhirnya tidak dapat menikmati janji Tuhan yang luar biasa. Saudara yang kekasih, kita belajar hari ini dari sikap Daud di dalam Mazmur 130 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Kita menyaksikan. Dia berkata, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Saudara yang kasih, tugas seorang pengawal kerajaan merupakan suatu tugas yang berat dan penuh tanggung jawab. Terlebih, jika pengawal itu mendapat giliran berjaga di malam hari sampai fajar menjelang. Berbeda dengan zaman sekarang, di zaman kerajaan Daud, tentu tidak ada lampu sorot atau semacamnya. Para pengawal dituntut untuk selalu waspada dan berjaga-jaga. Memusatkan pandangannya di tengah-tengah pekatnya gelap malam. Supaya jika ada tanda-tanda musuh mendekat, ia bisa segera memberikan peringatan. Belum lagi terhitung resiko tembakan panah musuh yang tidak dapat ia lihat dalam kegelapan. Tak heran jika seorang pengawal malam begitu sangat mengharapkan pagi segera datang, di mana ada terang dan bahaya maut tidak lagi mengancamnya. Saudaraku yang kekasih dan yang diberkati Yesus Kristus, itulah penggambaran Daud ketika menuliskan Mazmur 130 ini. Seperti seorang pengawal yang mengharapkan pagi, itulah perasaan seseorang yang menanti-nantikan Tuhan. Ia yang menanti-nantikan Tuhan, Alkitab menuliskan, akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang selalu berbuah, tidak pernah layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dunia boleh semakin terpuruk, namun ia akan selalu mendapat kekuatan yang baru, sehingga orang banyak dapat melihat ada Tuhan di dalam hidupnya. Saudara yang kekasih, dalam keadaan tidak baik pun, Daud tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan, dan dengan sabar menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Untuk memiliki kesabaran memang tidaklah mudah, memerlukan suatu perjuangan. Kesabaran dan juga yang diinginkan oleh firman Tuhan, kita harus tetap bersabar menunggu pertolongan daripada Tuhan. Ketika Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kejadian 12 ayat 2-3. Abraham menanti dengan sabar. Kata sabar mengandung dua arti, yaitu menunggu dalam waktu yang panjang, waktu Tuhan,
bukanlah waktu kita. Namun pasti waktunya adalah yang terbaik. Maka dalam menantikan janjinya diperlukan ketaatan dan ketekunan dalam diri kita. Yang kedua, sabar terhadap tekanan, penderitaan, caci maki, dan aniaya. Untuk bisa sabar, kita harus senantiasa hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Kita baca dan kita tahu kesabaran merupakan salah satu buah roh di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Seseorang yang memiliki persekutuan dengan Roh Kudus pasti memiliki penguasaan diri dan bisa bersabar dalam segala hal. Abraham mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan karena dia sabar dan menantikan janji Tuhan itu dengan tekun dan penuh ketaatan. Seringkali yang kita lakukan adalah mengeluh, bersungut-sungut, dan bahkan menyalahkan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan harus menunda waktu untuk menolong kita. Saudara yang kekasih, sabarlah. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat yang 11a. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.